Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari satu penyakit yang paling berbahaya, ya. Kalau pada kajian terdahulu kita sudah membahas penyakit tersebut adalah yang sudah kita bahas, ya. Ihtiqarut tadhkira wan nasiha. Ihtiqarut tadhkira wan nasiha, yaitu melecehkan seluruh nasihat dan peringatan, ya. Itu penyakit ini. Walaupun ustadz yang ceramah dari Saudi, ya, Syekh Kabir, tapi kalau kita kena penyakit ihtiqarut tadhkira wan nasiha, ya tidak ada manfaatnya, ya. Karena persoalannya bukan siapa yang ceramah, tapi bagaimana sikap kita terhadap ceramah tersebut. Kalau sikap kita melecehkan, merendahkan semua nasihat dan peringatan, ya sama dengan orang yang bawa timbo di hadapan gerujukan air, dia tampung air tersebut tapi timbonya bocor, ya, embernya bocor, sampai rumah dia nggak dapat apa-apa. Ihtiqarut tadhkira wan nasiha. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, ya. Persoalan kita hari ini bukan kurang ustadz, bukan tidak ada ceramah, banyak sekali. Pagi saja kita klik, itu ratusan ustadz ceramah, puluhan ustadz di televisi ceramah. Yang jadi masalah adalah ihtiqarut tadhkira wan nasiha, melecehkan ceramah-ceramah tersebut. Ini penyakit yang berbahaya yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ada mustishar al-mas'uliyati minal amali lihadat din. Ini penyakit yang kedua yang berbahaya juga, yaitu tidak adanya kepedulian untuk melakukan amal. Iman fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul a'malu fasayarallahu amal lakum wa rasuluhu walladina wal mu'minun wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun." Allah berfirman di dalam surat 9 ayat 105, katakanlah, beramallah kalian. Yang akan ditimbang nanti, yang akan dilihat dan dinilai oleh Allah dan Rasulnya adalah amal kalian, bukan ilmu. Ingat, bukan ilmu, amal. Walaupun untuk sampai kepada amal yang baik harus punya ilmu yang benar, tapi yang dinilai itu amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 43. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal muttaqina fi dilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ingat, ya.
Apa kata Allah? Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan jannah yang ada naungannya dan mata air dan buah-buahan yang mereka inginkan. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian dengan segala kenikmatan bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal kalian. Coba lihat, Allah memberikan jannah, ada naungan, ada mata air, ada buah-buahan yang kita inginkan. Kita disuruh makan dan minum dengan nikmat. Sebabnya apa? Bima kuntum ta'malun. Karena amalmu, bukan ilmumu. Jadi maknanya, ilmu tanpa amal la yanfa, tidak ada manfaatnya. Amal, tapi amal harus berdasarkan ilmu. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, penyakit kaum muslimin diantaranya hari ini adalah yang paling berbahaya, ada mustis'ar minal amal lihadaddin. Tidak ada kebetulan untuk beramal. Ilmunya banyak, ngaji setiap hari, min tausiyah ila tausiyah, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim, min halaqatul ilm ila halaqatil ilm, walakin ma fi amal, tidak ada amal. Ya. Atau kata ulama, al-ilmu bila amal, ilmunya banyak tapi nggak ada amal. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini saya nasihatkan kepada diri saya, juga kepada semuanya, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, berbicara tentang amal, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi kesalahan, definisi kekalahan. Ini perlu untuk kita ketahui. Hari ini kaum muslimin sedang berjuang. Jutaan kaum muslimin berkumpul. Takbir sudah dipekikkan. Kaum muslimin sudah mengeluarkan seruan jihad. Para ulama sudah dijadikan komandan dan mereka menunggu komando para ulama. Nah, yang perlu diketahui, yang paling penting hari ini, kita ini mau apa? Mengejar kemenangan. Kemenangan itu apa sih definisinya? Supaya kita nggak kalah. Loh, yang dimaksud kekalahan itu apa? Definisi yang benar tentang kekalahan dan kemenangan itu harus ada di dalam benak kita. Kenapa? Ikhwan fiddin rahimakumullah, definisi yang salah akan melahirkan tahapan amal yang salah dan akan melahirkan tujuan daripada amal yang salah pula, ya. Hari ini mereka mengatakan kita menang kalau presidennya orang Islam. Sebentar. Dikatakan menang kalau gubernurnya selalu sholat di masjid. Sebentar. Mari kita lihat apa itu kalah menurut Allah dan Rasulnya, dan sekaligus itu apa itu menang. Ikhwan fillah rahimakumullah, persoalan sepenting ini tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, mari kita buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ayat ini panjang, terdiri dari 3 kalimat, 3 persoalan. Walantar doangkal Yahudu, tidak perlu saya bahas, sudah sering dibahas oleh para dai di dalam ceramahnya. Kalimat yang kedua, inna hudallahi huwal huda, tidak perlu dibahas. Kita mari bahas kalimat yang ketiga, yang justru jarang dibahas oleh para dai, kecuali sebagian kecil, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala inittaba'ta ahwa'ahum
ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Subhanallah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, surat Al-Baqarah 120. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Saya ingatkan kepada diri saya juga kepada semuanya, ya. Tadabbur Al-Qur'an ini persoalan penting, tidak boleh dilupakan, ya. Tadabbur itu adalah mengkaji kalimat per kalimat, kata per kata. Ya, mari kita tadabbur hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu orang kafir. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah kau belajar, setelah kau dapat ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dirimu jaminan pertolongan dan jaminan perlindungan. Pak, kalau kita ndak ingin kena banjir, gampang. Bikin tembok yang tinggi di sekeliling rumah kita. Tinggikan fondasi kita. Kalau kita tidak ingin kena gempa bumi atau longsor, jangan tinggal di tepi gunung. Kalau kita tidak ingin dimakan oleh binatang buas, beri pengamanan yang kuat di rumah kita. Kalau tidak ingin dihadapi, dikalahkan oleh preman, kita bisa belajar kungfu, ya. Tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa menghindarkan diri kita dari persoalan yang sangat serius, yaitu Allah mencabut jaminan perlindungan dan jaminan pertolongan. Ingat, Pak, kita bisa hidup nyaman di kota Surabaya ini walaupun tidak punya rumah, iya apa enggak? Kita bisa hidup nyaman di kota ini walaupun tidak punya pekerjaan. Kita bisa hidup nyaman di kota ini walaupun tidak punya istri, ya. Coba lihat yang hadir, banyak yang belum punya istri. Bisa tersenyum. Tapi ingat, kita tidak akan bisa hidup nyaman di kota ini. Dan di semua kota di muka bumi ini, kalau Allah mencabut dua hal, jaminan perlindungan dan jaminan pertolongan. Kenapa hal itu dicabut oleh Allah? Karena satu kesalahan. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, yaitu mengikuti hawa nafsu orang kafir setelah kita mendapatkan ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya buka tafsir. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu orang kafir? Ternyata hawa nafsu orang kafir yang paling besar adalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladina la ya'lamun. Itulah hawa nafsu orang kafir yang paling besar. Apa itu? Allah berfirman, wahai Muhammad, aku jadikan kau di atas syariat. Ikuti syariat itu. Jangan kau ikuti hawa nafsu orang bodoh. Saya buka tafsir, hawa nafsu orang bodoh itu adalah segala undang-undang, ideologi, peraturan, milah selain Allah Subhanahu wa taala, selain Islam. Maka kembali kepada Al-Baqarah 120 tadi, seseorang cukuplah menjadi alasan buat Allah untuk dicabut jaminan perlindungan dan pertolongan kalau dia melakukan satu kesalahan, yaitu mengikuti ideologi, undang-undang, peraturan orang kafir. Inilah kekalahan yang sebenarnya. Loh, tidak ditolong lagi oleh Allah dan tidak dilindungi, kekalahan yang sebenarnya. Dan hari ini sebagian ulama mengatakan sudah terjadi itu. Allah mencabut perlindungannya dan mencabut pertolongannya. Coba lihat. Tandanya apa? Tandanya apa? Allah sudah mencabut perlindungannya dan pertolongannya terhadap kita. Tandanya apa? Mari kita melihat
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 32. Bapak-bapak sekalian, kalau saya sampaikan ayatnya dan saya jelaskan nomornya, maksud saya apa? Supaya sampai rumah diulang kembali, ya. Karena sebaik-baik orang yang mendatangi pengajian sampai rumah diulang. Karena ayat-ayat seperti ini kalau tidak diulang-ulang, wah, tidak bisa. Ya, para salafus soleh itu kadang baca satu ayat itu diulang sampai 70 kali, sampai 100 kali, supaya apa? Masuk ke dalam dadanya. Oleh karena itu, kalau ada kajian-kajian seperti ini, paling afdol bawa catatan, ya. Makanya kata saya Abdullah Azam, hadhihi hiyal jami'ah. Inilah universitas kita yang sebenarnya, yaitu majelis kajian. Cuman sayang, kita tidak mau menempatkan diri kita sebagai mahasiswa. Kalau di universitas dolanan, ya, universitas perguruan tinggi, saya katakan dolanan, karena sebagian besar ilmu yang dipelajari, ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian, bukan semuanya. Ya, nah. Itu Masya Allah, dia jadi mahasiswa tenanan, dicatat. Ini kajian. Inilah universitas yang sebenarnya. Mari kita menempatkan diri kita menjadi mahasiswa. Caranya bagaimana? Direkam, dicatat, ya. Lain kali kalau ada kajian, bawa Quran, bawa catatan. Karena ayat-ayat ini ayat-ayat dahsyat yang tidak mungkin kita fahami kalau nggak diulang-ulang. Oke, mari saya akan bahas satu ayat yang sangat terkenal, yang sangat penting untuk kita fahami. Allah berfirman di dalam surat 32 ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel ini mendapatkan satu serangan yang dahsyat dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Begitu dahsyatnya, ulamanya dibunuh, pemuda-pemudanya dibunuh, mereka diusir, dan mereka dilarang beribadah. Begitu dahsyatnya sampai bayi laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Subhanallah. Dalam keadaan kaum muslimin lemah, Bani Israel itu Islam, ya, tunduk kepada Allah, taat kepada Taurat, dan taat kepada Nabi Musa. Dalam keadaan lemah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa kata Allah? Bani Israel, jangan khawatir. Nanti pada saatnya aku akan jadikan kalian itu a'immah, pemimpin di muka bumi ini. Fir'aun akan berada di bawah telapak kaki kalian. Yahdun, mereka akan membawa manusia ke jalan yang lurus. Bi amrina, yaitu dengan kitabku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Taurat. Pada saat ayat ini turun, Bani Israel sulit untuk mempercayai. Bagaimana ya Allah kita bisa menjadi pemimpin, membawa manusia ke jalan yang lurus dengan ayat-ayatmu? Tidak mungkin. Coba lihat, ulama kita di penjara, pemudanya ditangkap, wanita-wanitanya ditangkap, bayi laki pun dibunuh. Bagaimana ya Allah? Allah maha benar dengan janjinya. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa, dan lewat perjuangan Nabi Musa dan Bani Israel, akhirnya Fir'aun bisa dikalahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama membahas tentang kondisi Bani Israel di masa itu, waktu dikalahkan oleh Fir'aun, itu ada kesamaannya dengan kaum muslimin hari ini. Paling tidak ada 3 kesamaan. Kesamaan yang pertama dengan kaum muslimin hari ini. Persamaan yang pertama adalah sama-sama dijajah. Mereka dijajah oleh Bani Israel. Hari ini kaum muslimin juga terjajah. Iya apa enggak? Saya mau tanya, dijajah apa tidak? Dijajah apa tidak?
yang memimpin dunia orang kafir. Kebijakan dunia orang kafir. Seseorang tidak akan pernah hidup selamat kecuali mereka melakukan satu kekufuran, yaitu itaatul kufar, mentaati orang kafir. Kehidupan ini dibangun atas dasar ketaatan terhadap orang kafir. Sama-sama dijajah. Persamaan yang kedua, hukum yang dipakai adalah hukum buatan Fir'aun. Hari ini hukum yang dibuat juga bukan hukum Allah, hukum buatan manusia. Setuju? Ini penting, ini harus sama pemahaman kita. Setuju, Pak? Iya. Tidak ada hukum yang paling tinggi hari ini dijunjung tinggi oleh manusia, mengatur wilayah yang paling luas di muka bumi ini kecuali demokrasi. Antum tahu demokrasi itu dibuat di Amerika oleh orang kafir dengan tujuan utamanya mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena ajaran demokrasi yang paling mendasar al-i'tiraf bihakimiyatis sya'ab, pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan demokrasi minal Islam, dari Islam. Ajib. Ya. Ini satu kesalahan, satu kebodohan, dan satu kesengajaan untuk menyesatkan kaum muslimin. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin. Kalau di zaman Fir'aun, pemimpinnya Fir'aun. Di zaman sekarang yang memimpin dunia siapa? Ya Fir'aun. Fir'aun. Loh Ustaz, saya nggak setuju Ustaz. RT, RW, lurah, camat, bupati di tempat kita Islam, kan dia pemimpin. Saya bilang mereka itu bukan pemimpin, tukang bikin KTP. Ya. Pemimpin yang sebenarnya adalah presiden ke atas. Mari kita lihat. Di muka bumi ini yang memegang jabatan presiden ke atas pasti orang-orang yang bisa disetir oleh kekuatan yang paling kuat di muka bumi ini yang dibuat oleh orang kafir. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, para ulama sepakat ada 3 kesamaan antara kaum muslimin hari ini dengan Bani Israel di masa lalu. 1, sama-sama terjajah. Setuju? Yang kedua, hukum yang digunakan sama-sama bukan hukum Allah. Setuju? Yang ketiga adalah bahwa pemimpin yang memimpin mereka adalah sama-sama Fir'aun, ya. Yaitu Fir'aun itu bukan nama orang, Pak, julukan, ya. Fir'aun masa lalu namanya Ramses. Ramses I, Ramses II, ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, maka dari ayat-ayat kemarin, ayat-ayat tadi kita sudah bisa mengambil satu definisi bahwa seseorang dikatakan kalah. Penting nih Pak, agak serius kajiannya ini, ya. Seseorang dikatakan kalah apabila mereka tunduk kepada hukum kafir. Iwan fiddin rahimakumullah. Tahun 1986, 87, 88 saya dengan izin Allah berangkat ke Afghanistan, ya. Karena pada saat itu bangsa Afghanistan sedang melakukan perjuangan melawan ateis Rusia. Terjadi peperangan besar dan hampir seluruh kaum muslimin, seluruh negara-negara Islam mengirimkan pemuda-pemudanya untuk berangkat ke Afghanistan membela perjuangan jihad bangsa Afgan. Nah, dari Indonesia ini alhamdulillah saya bisa berangkat. Nah, setelah kami pulang dari Afghanistan, beberapa tahun kemudian datang beberapa orang, datang ke tempat saya, mereka kata, "Ya Ahi, apa ini jihadnya? Mujahidin Afghanistan kalah." Loh, kenapa kau kata kalah? Coba lihat, mereka terbunuh-bunuh, mereka dihancurkan, mereka dibom di sana sini, kalah mereka ini.
Ikhwan fiddin rahimakumullah. Inilah contoh definisi yang salah tentang kekalahan. Saya katakan justru yang menang mereka, walaupun mereka terlihat hancur, terkapar, berdarah-darah, dimasukkan ke dalam penjara, dibunuh, disiksa, diusir. Mereka itu yang menang. Kenapa? Karena tidak tunduk, tidak mengikuti ideologi atau milah kekafiran. Yang kalah itu sebenarnya kita ya ahi, saya katakan. Walaupun ente hidup enak, berangkat pagi pulang sore, saben isu bisa minum teh hangat, ya, mobilnya jelas, rumahnya bagus. Sebenarnya kau kalah, walaupun kelihatan damai, tidak masuk penjara, tidak dibunuh, tidak ditangkap, kau kalah. Karena kekalahan itu adalah ittiba millatil kufar, mengikuti milah, undang-undang, ideologi orang kafir. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ini penting ya, definisi tentang kekalahan. Maka kemenangan itu apa? Ya kebalikannya. Kemenangan itu apabila kita tidak mengikuti ideologi kafir, walaupun nampak di penjara, dibunuh, terusir. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ini persoalan penting dan ini ada hubungannya dengan amal. Oleh karena itu, saya simpulkan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah ciri utama orang mukmin adalah, salah satu ciri utamanya adalah ada mustisar, adamul mas'uliyah, ada mustisar al-mas'uliyah lil amal fi hadaddin. Ada mustisar al-mas'uliyah lil amal bihadaddin. Tidak adanya kepedulian untuk melakukan amal di dalam din ini. Penting ini. Ya, Bapak-bapak sekalian, banyak maaf kalau penyakitnya orang awam adalah al-amal bila ilm. Amalnya banyak tapi nggak ada ilmu, itu orang awam. Penyakitnya aktivis muslim, penyakitnya orang yang selalu datang ke pengajian adalah kebalikannya. Ada al-ilmu bila amal. Ilmunya banyak tapi tidak ada amal. Nah, oleh karena itu mari kita selalu melakukan amal. Kesimpulan yang kedua, kalau kita sudah bicara amal atau bicara perjuangan, maka ketahuilah, sebelum kita sampai ke situ harus jelas definisi kemenangan dan kekalahan. Kekalahan itu apa sih? Bukan kita diserang, tetapi kekalahan yang sebenarnya bukan kalah pemilu, Pak. Ya, banyak maaf, ini ada hubungannya dengan kejadian di Jakarta. Oh, menang, belum tentu. Gubernur muslim menang, kita menang, belum tentu. Gubernur kafir kalah, kita menang, belum tentu. Menang yang sebenarnya adalah tunduk kepada milah Allah, tunduk kepada Islam. Iman fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 61 ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ayat ini menjelaskan bahwa kemenangan yang sebenarnya itu adalah jannah, ya, surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ada bonus, kata Allah, yang kau suka. Tapi kalau bonus itu enggak kau dapatkan, enggak apa-apa. Yang penting kau masuk jannah. Tapi saya akan berikan bonus kalau engkau berjihad. Bonusnya nasrum minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan Allah sehingga kau bisa menang. Tapi ingat, itu bonus, ya. Ibnu fiddin rahimakumullah. Kekalahan yang sebenarnya itu apa? Tunduk kepada milah orang kafir, yaitu kemunafikan. Tadi imam membaca innal munafiqina fi darkil asfal. Orang munafik itu nerakanya yang paling bawah. Pak, mari saya ceritakan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kemunafikan. Adalah seorang mukmin namanya Umar bin Khattab.
Umar itu kalau keluar dari rumah, yang pertama kali dicari Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau ada Hudzaifah dia lari. Ya Hudzaifah, ta'al. Sini. Saya mau tanya satu persoalan. Ada apa ya Amirul Mukminin? As-sammanin nabi minal munafikin. Hudzaifah itu satu sahabat yang oleh Allah diberi keistimewaan. Dia tahu ini orang munafik atau orang mukmin. Dia tahu. Jadi kalau ada orang meninggal di zaman itu, orang-orang lihat Hudzaifah menyolatkan apa tidak. Kalau Hudzaifah menyolatkan, oh berarti mukmin. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan berarti munafik. Itu setiap ada Hudzaifah, Umar kejar, lari. Hudzaifah, as-samanin nabi minal munafikin. Sambil menangis. Hudzaifah, apakah Nabi memasukkan aku di dalam golongan orang munafik? Hudzaifah selalu menjawab, wallahi ma sammakan nabi minal munafikin. Demi Allah ya Umar, ya Amirul Mukminin, kau tidak dimasukkan ke dalam daftar orang munafik. Tenang saja. Alhamdulillah, kata Umar. Alhamdulillah. Ikhwanufiddin rahimakumullah. Itu para sahabat. Yang ditakutkan itu munafik. Subhanallah. Dan tanda daripada kemunafikan, tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kaum muslimin hari ini, ya. Yang ditakutkan apa? Coba lihat kebanyakan kaum muslimin yang sudah umurnya 50 tahun ke atas, ya. Setiap hari ke lab, ya. Yang ditakutkan kolesterol, darah tinggi, kencing manis, ya. Yang dipikirkan oleh dia kesehatan badannya. Sementara para sahabat yang dipikirkan adalah kesehatan imannya. Kalau iman tercoreng dengan kemunafikan, wah, kena diabetes, ya, kena kolesterol, kena asam urat. Iman fiddin rahimakumullah. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada satu pelajaran penting, yaitu menang adalah tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalah adalah apabila kita tidak tunduk, tidak mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu kekalahan yang sebenarnya. Kalah di dunia, Allah mencabut jaminan perlindungan dan pertolongan. Kalah di akhirat, fi darkil asfali minan nar, yaitu dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.